Oke, selanjutnya kita ke materi yang kedua ya, terkait dengan bentuk pangkat dan akar seperti itu. Ada beberapa teorema untuk yang sifat-sifat perpangkatan bilangan. Oke. Yang pertama adalah jika A pangkat N itu akan sama dengan A kali A kali A kali A kali A kali A sampai ke N berapa gitu ya. Misalnya 3 pangkat 5 berarti nanti 3 kali 3 kali 3 kali 3 5 kali seperti itu. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 243 ya. Dan misalnya 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5 3 kali sama dengan 125. Oke. Kemudian yang ke B adalah A pangkat negatif N. Itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau misalnya pangkatnya negatif itu artinya dia bentuknya seper ya. 1 per A pangkat N seperti itu. Di mana A itu tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Misalnya gini deh, contohnya adalah 6 pangkat min 3 itu akan sama dengan 1 per 6 pangkat 3. 1 per 6 kali 6 kali 6 sama dengan 1/216. Atau 8 pangkat min 1 itu sama dengan 1 per 8 pangkat 1 sama dengan 1/8 seperti itu. Oke. Next selanjutnya adalah teorema yang ketiga. Oke. Teorema yang ketiga adalah A pangkat 0 itu akan sama dengan 1, di mana A itu tidak sama dengan 0. Jadi semua bilangan kecuali 0, ya, jika dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya adalah 1. Contohnya 9 pangkat 0 itu sama dengan 1. 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. 1/11 pangkat 0 itu juga sama dengan 1. Jadi semua bilangan kalau misalnya dia dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya adalah 1 seperti itu. Kemudian teorema yang ke D itu adalah A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu akan sama dengan A di pangkat M plus N. Jadi kalau misalnya ada dua bilangan yang sama dengan konstanta yang sama, katakanlah konstantanya adalah A, dengan pangkat yang berbeda itu tinggal kalau misalnya dikalikan tinggal kalian menjumlahkan aja pangkatnya seperti itu. Contohnya seperti ini ya. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Nah, ini kan konstantanya 2 nih. Angkanya 2. Itu akan sama dengan 2 pangkat 3 ditambah dengan 2. Jadi pangkatnya ditambahkan. Jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Seperti itu. Nah, beda lagi kalau misalnya, kalau misalnya ini 5 pangkat 3 dikali dengan 1/5 kuadrat itu kan sama dengan 5 pangkat 3. Ingat 1/5 pangkat 2 itu akan sama dengan 5 pangkat min 2 ya. Jadi tinggal ditambahkan aja 5 pangkat 3 ditambah dengan negatif 2. Atau 3 dikurangi dengan 2 sama dengan 5 pangkat 1. Itu akan sama dengan 5 seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah pembagian ya, pembagian. Jika ada dua angka dengan konstanta yang sama namun pangkatnya yang berbeda, katakanlah A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, itu akan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau misalnya pembagian tadi dengan syarat yang sudah saya sebutkan, tinggal pangkatnya saja yang dikurangkan ya, yang terbagi dikurangi dengan pangkat yang dibagi, di pangkatnya dikurangi dengan pangkat yang membagi seperti itu. Misalnya 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 3, tinggal 3 pangkat 6 dikurangi dengan 3 sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Oke, seperti itu. 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat dibagi dengan 5 pangkat min 1, itu akan sama dengan 5 kuadrat dikurangi dengan negatif 1, itu sama dengan plus ya. Min ketemu min sama dengan plus, sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125 seperti itu. Nah, teorema yang selanjutnya itu adalah ini bilangan pangkat yang dipangkatkan lagi seperti itu. Jadi misal ada nih ya bentuk A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka nanti tinggal A pangkat M dikali dengan N. Jadi kalau misalnya bilangan pangkat jika dipangkatkan tinggal
dipangkatkan lagi, tinggal pangkatnya itu dikalikan pangkat lagi, seperti itu. Contohnya seperti ini deh. 3 pangkat 4, ya, 3 pangkat 4 dikuadratkan. Berarti 3 pangkat 4 dikali dengan 2. Ini saling mengalihkan seperti itu. Jadi 3 pangkat 8 sama dengan 6.561. 5 kuadrat dipangkatkan dengan negatif 1, ya. Itu sama dengan 5 kuadrat dikali dengan negatif 1. Ini tinggal dikalikan aja. Sama dengan 5 pangkat min 2 sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah teorema yang ke-7. Itu adalah jika ada dua buah angka atau konstanta yang berbeda kemudian nanti dipangkatkan, nah itu akan memiliki bentuk seperti ini. A kali B dipangkatkan dengan M itu akan sama dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Jadi boleh kalian kalikan dulu yang ada di dalam kurung baru dipangkatkan, atau bisa kalian pangkatkan dulu baru dikalikan, seperti itu. Misal nih, 5 kali 2 kuadrat itu akan sama dengan 5 kuadrat dikali dengan 2 kuadrat sama dengan 25 dikali dengan 4 sama dengan 100. Itu akan sama dengan dikalikan dulu yang ada di dalam kurung, 5 kali 2 dulu sama dengan 10 baru dikuadratkan sama dengan 100 juga, kan gitu. Nah, seperti itu. Oke, next kita ke selanjutnya. Oke, saya selaraskan dulu. Nah, gitu. Yang ke H itu adalah jika ada dua buah bilangan dengan konstanta yang sama dan pangkatnya pun berbeda dikalikan kemudian dipangkatkan lagi, itu akan memiliki bentuk teorema seperti ini, Dek. Jadi A pangkat M dikali dengan B pangkat N. Kemudian dipangkatkan lagi dengan P, itu akan sama dengan A pangkat M kali P dikali dengan B pangkat N kali P. Jadi pangkatnya itu dikalikan, Dek. Seperti itu. Misal 3 kuadrat dikali dengan 2 pangkat 4 dikuadratkan. Itu akan sama dengan 3 2 kali 2 dikali dengan 2 pangkat 4 kali 2. Itu sama dengan 3 pangkat 4, ya. Dikali dengan 2 pangkat 8, seperti itu. Kemudian yang ke I. Jika ada dua buah angka dibagikan kemudian dikuadratkan, itu akan sama dengan seperti ini, ya. Jadi misal ada A per B kemudian dipangkatkan dengan M, itu bisa kalian kerjakan A dipangkatkan dengan M dulu, baru di per B pangkat M, ya. Jadi boleh kalian istilahnya kurungnya dulu kalian kerjakan, ataupun yang kalian pangkatkan dulu juga nggak masalah. Jadi 5/7 pangkat 3 itu sama dengan 5 pangkat 3 per 7 pangkat 3, seperti itu. Kemudian misal ada 4 kuadrat. Misal ada 4 kuadrat. Kemudian teorema yang selanjutnya, mohon maaf. Teorema yang selanjutnya adalah jika ada dua buah angka atau konstanta dengan pangkat yang berbeda juga angka yang berbeda dipangkatkan dengan P, maka itu akan sama dengan A pangkat M per P per B pangkat N per P. Nah, di sini 4 kuadrat, contohnya 4 kuadrat dibagi dengan 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan 4, itu akan sama dengan 4 kali 2, 4 pangkat 2 kali 4. Jadi pangkatnya kalian kalikan terlebih dahulu. Sama dengan 4 pangkat 8 dibagi dengan 5 pangkat 3 dikali dengan 4, ya. 5 pangkat 3 dikali dengan 4 ini sama dengan 5 pangkat 12. Jadi hasilnya adalah 4 pangkat 8 dibagi dengan 5 pangkat 13, seperti itu, Dek. Nah, itu untuk yang teorema pangkat, ya. Nah, selanjutnya adalah teorema akar. Oke, saya geser terlebih dahulu biar lebih enak. Oke.
Untuk